Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang menjelang sore ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di Al-Ikhlas yang kami hormati Pak Ustadz Ansori. Mohon maaf ini kita mengganggu, datang ke TPA sifatnya ingin bersilaturahmi. Kebetulan kita dari Sahabat Quran hari ini membawa lengkap, para pembina juga ada Abah. Jadi ada Bunda Retno, ada Om Burhan, ada Tante Irma, ada Om Hamdani. Kita dari Sahabat Quran. Karena kita ingin semua anak-anak TPA itu dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Supaya dekat dengan Al-Quran kira-kira. Kan kalau kita sholat bacaannya bacaan apa? Iya, baca Al-Quran kan, ada ayat-ayatnya, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Nah, hari ini kedatangan kita ke sini. Ini ada Al-Quran dari temannya para donaturnya Sahabat Quran dan Iqra ini TPA Al-Ikhlas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah semangat adik-adik untuk belajar mengaji di bawah bimbingan Ustadz Ansori ya. Oke, baik, untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita buka dulu pertemuan kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Shahru Ramadan unzila fil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulillah ajmain wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ustadz Ansori selaku pengasuh TPQ Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ikhlas Dusun Jati, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Penangan, yang juga kita dihindarkan dari siksa api neraka, yaitu bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan semua perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, dan tidak berlebihan kiranya kalau kelak di yaumil kiamah nanti kita berharap mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz Ansori, kemudian Sahabat Quran beserta rombongan, juga anak-anakku santri TPQ Al-Ikhlas yang berbahagia, sebagaimana ayat Al-Quran yang Allah menyampaikan di dalam firman surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini kata-kata takwa. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu artinya itu tidak termasuk orang yang beriman. Masih ada nggak di Jati ini yang tidak berpuasa? Atau ada di antara santri TPQ Al-Ikhlas ini yang tidak berpuasa? Padahal dia adalah orang Islam. Jadi kalau dia cuma tidak puasa di bulan Ramadan, tetapi diseru untuk berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak puasa, dia hanya sebagai orang Islam, tapi belum dikatakan orang yang beriman. Kalau yang dikatakan orang beriman itu dia ucapkan dengan lidahnya, kemudian ditasdikkan dalam hatinya, dikerjakan dengan amal perbuatan. Itu yang dinamakan orang beriman. Itu diajari nggak sama gurunya di sekolah? Pernah nggak dengar definisi itu? Itu namanya orang beriman. Jadi tidak hanya diucapkan, tidak hanya ditasdikkan, tetapi diamalkan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Apa tujuan Allah memerintahkan puasa kepada kita? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu terdiri dari 4 huruf. Ada huruf ta,
huruf waw, dan huruf ya. Ta yang pertama adalah tawaddu. Manusia ini kadang-kadang masih diselimuti dengan sifat-sifat serakah, sifat-sifat yang katakanlah berlebihan. Jadi kadang-kadang lebih mengedepankan sifat kemanusiaannya daripada sifat tawaduknya. Maka dengan puasa kita digembleng mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari tadi, terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari itu selama kurang lebih 12 jam itu adalah agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa, yaitu jadi manusia-manusia yang tawaduk, manusia yang tawaduk, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia yang lebih berhati-hati. Kemudian yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kadang-kadang ada manusia ini sudah dikasih sepeda mau motor, sudah dikasih motor mau mobil, sudah dikasih mobil mau pesawat. Itu sifat manusia. Jadi tidak pernah akan ada cukupnya sifat manusia itu. Maka ketika dibentuk dengan puasa selama 12 jam itu, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah waw. Waw itu artinya waro. Waro itu orang yang berhati-hati. Kalau waktu itu artinya orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau waro itu orang yang berhati-hati. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang anak-anak kita ini masih disuguhkan kepada hal yang kurang hati-hatian kita. Kadang-kadang yang ada prinsip hatiga, halal haram hantam saja, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kita bekerjalah dengan baik, jangan mencampur adukan yang haram yang dengan yang halal, yang nggak jelas, yang samar-samar, yang subhat tuh nggak boleh, yang antara abu-abu apa putih kan begitu nggak boleh. Jadi anak-anak, kalau nanti di jalan kita menemukan sesuatu barang yang itu milik orang lain, jangan main ambil saja. Oh iya, tadi ada ibu-ibu yang lewat di sini, ini kebetulan barang atau belanjaannya jatuh dari pasar. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan, tentu bukan kita ambil kita bawa pulang, tentu kita akan antarkan kepada pemiliknya, karena itu bukan hak kita. Maka oleh karenanya kita dibentuk oleh puasa Ramadan ini menjadi orang yang berhati-hati, tidak memakan hak orang lain atau hak yang bukan milik kita, atau yang haram. Jadi kalau adik-adik ada pohon jambu tetangga, nggak boleh bulan puasa ini kita ngambil jambu tetangga. Oh katanya jambu atau mangganya Pak Ustadz Ansori itu mateng, nggak taunya muridnya sendiri yang nyuri nih. Ya, ini nggak boleh. Harus seizin Pak Ustadz Ansor minta. Kalau memang diminta sudah nggak boleh, berarti kan Pak Ansori masih butuh. Kalau seandainya diminta dikasih, alhamdulillah. Kalau tidak dikasih, jangan nyuri. Oleh karenanya, kemudian huruf selanjutnya itu yakin bahwa kita harus percaya kepada Allah karena kita kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada kodok, takdir dan qadar. Oleh karenanya rukun iman yang 6. Kalau rukun iman itu pertama percaya kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat Allah. Yang ketiga Rasulullah. Yang keempat kitab Allah. Kelima hari akhir. Yang keenam kodok dan qadar. Alhamdulillah. Hafal ini Pak Ustadz Ansori. Kalau rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat. Yang kedua sholat. Ketiga zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima haji bila mampu. Alhamdulillah. Puasa kan kita, kalau syahadat diucapkan sudah, karena orang tua kita Islam. Kemudian sholat boleh dilanggar nggak?
Boleh kan, kalau tidak ada masjid kita boleh kelanggar sholatnya, bukan dilanggar dalam arti tidak sholat. Ya kalau dulu anak-anak sekarang milenial mana ada kena langgar Pak. Ya kalau dulu ada langgar itu ya musola ya surau. Ya kan. Selain masjid itu ada namanya langgar. Bukan berarti dilanggar, bukan. Oke. Kemudian anak-anakku, selanjutnya di bulan ini juga Allah menurunkan Al-Quran yang nanti akan dibagikan oleh sahabat Quran. Maka nanti Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita, bagi yang benar dan salah. Artinya ada petunjuk dari Allah adalah diturunkannya Al-Quran. Quran diturunkan Al-Quran pada malam apa itu? 17 Ramadan. Maka disebut Nuzulul Quran. Berapa lama itu Al-Quran diturunkan? Itu angkanya 2 semua kalau tidak salah. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Berapa ayat itu? 6.666 ayat. Aduh lupa ini sejarahnya ini. Padahal di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Maka anak-anakku sekalian, Al-Quran ini tidak hanya dibaca diaji saja, dibaca saja, tetapi kemudian dipelajari artinya, kemudian diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau kita sekalian setelah membaca apa yang baik, kalau orang yang membaca Al-Quran yang baik itu adalah man ta'allamal Quran wa 'allama. Orang sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran itulah yang mempelajari Al-Quran itu dibaca kemudian diamalkan atau diajarkan. Alhamdulillah Ustadz Ansori ini beliau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran kemudian diajarkan kepada anak-anak kita sekalian. Jadi nanti anak-anakku jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk bagi kita umat Islam agar kita tidak sesat. Barang siapa berpegang kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Barangkali itu anak-anakku. Maka ini sedikit kultum yang bisa disampaikan. Puasanya yang kira-kira tinggal 18 hari atau 17 hari ke depan diperbaiki, bantu orang tuanya, jangan cuma tidur terus. Karena katanya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tetapi enggak tiap hari begitu habis sholat subuh tidur, dibangun-bangun asar, zuhurnya enggak, asarnya bagaimana? Tadarus Al-Qurannya enggak ini? Sudah berapa juz ini? Tadarus Qurannya? Belum? Wah, nanti ngaji sama ngaji ya. Jadi dibagikan Quran bukan sekedar untuk perhiasan tetapi untuk dibaca dan diamalkan. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sahabat Quran sore hari ini menyampaikan donasi rumah Al-Quran dan Iqra untuk para santri TPQ Al-Ikhlas Desa Tanjung Herang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Mudah-mudahan Iqra dan Al-Quran yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menjadikan para santri di sini makin semangat untuk membaca Al-Quran. Terima kasih. Mudah-mudahan saja apa yang telah berikan kepada kami di sini menjadikan amal ibadah dan menjadikan kepada anak-anak kami di sini sebagai pengamal Al-Quran dan pembaca Al-Quran yang baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa untuk ngaji, bukan ditinggal di rumah. Iya, dirawat ya. Jadi inventaris punya TPQ Al-Ikhlas ya.